hari ini anak-anak kamu tidur dengan keadaan sehat, dengan keadaan baik, semuanya oleh anugerah Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini anak-anak semuanya kita akan naikkan pujian selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Namun sebelumnya guru akan berdoa terlebih dahulu. Anak-anak ikutin ya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami siap mengikuti sekolah minggu. Tuhan pimpin dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Yesus sangat baik kepada kita. Hingga kita bangun pagi hari ini dengan keadaan luar biasa. Haleluya. Terima kasih
terima kasih kepada Tuhan Yesus. Oleh kebaikan Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kita, sehingga pada pagi hari ini kita boleh memuji Tuhan bersama-sama, memberi yang terbaik kepada Tuhan bersama-sama. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau melanjutkan sukacita kami bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu yang Kau kasihi. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, anak-anak semuanya. Amin. Amin. Kita telah menang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kita mau sekolah minggu, kita telah mengalahkan kemalasan kita. Dan saat pagi hari ini kita telah sekolah minggu karena kebaikan Tuhan, kita telah menang bersama dengan Tuhan Yesus. Kita katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya.
sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu, dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya, dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang, dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia, serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. "Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia." Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Murid." Lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya, dan meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi, semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar, dan setelah masuk ke dalam,
ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, Orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang, kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, Ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Kalian sudah belajar firman Tuhan dari video yang sudah diputar tadi kan? Nah, kalau adik-adik benar-benar mempelajari firman Tuhan, benar-benar bukan hanya melihat video ya, nanti ketika sampai di rumah, itu buka Alkitabnya mengenai penderitaan Tuhan Yesus, bagaimana Dia luar biasa menanggung setiap dosa kita. Adik-adik, siapa yang suka berbohong? Siapa yang suka marah-marah sama orang tuanya? Siapa di sini yang suka melakukan dosa? Dan itu semuanya tidak bisa digantikan oleh kebaikan adik-adik ataupun semua perbuatan-perbuatan adik-adik yang bisa mengubahnya menjadi satu hal yang baru adalah Yesus sendiri. Dia mati, Dia harus menderita. Kalau ada dari videonya tadi apa? Tuhan Yesus diejek, Tuhan Yesus diapain lagi? Dipukulin, Tuhan Yesus diapain lagi? Sampai wajahnya saja tidak terlihat. Seperti itu yang ditulis dalam kitab Yesaya. Bagaimana Dia menderita untuk kita semua. Nah, adik-adik, jangan pernah menganggap segala pengorbanan Yesus adalah hal yang sepele. Karena apa yang Ia berikan bagi adik-adik semua adalah harga yang tak bisa dibayar oleh apapun. Adik-adik, belajar untuk menghargai setiap apa yang Tuhan berikan. Mulai dari kebiasaan kita belajar saat ini kita bilang, Tuhan, aku bersyukur karena Engkau sudah rela menderita untuk aku. Aku bersyukur karena Tuhan ada bagi aku, menyelamatkan aku dari dosa-dosaku. Kenapa kita harus diselamatkan? Kalau kita tidak diselamatkan, kita punya kebiasaan yang buruk kan, kayak bohong, suka marah-marah, suka lakukan hal yang jahat. Gimana cara mengubah itu semua? Ya hanya bisa diubah oleh Tuhan Yesus. Bisa diubah dengan kita punya hubungan dekat dengan Tuhan Yesus. Banyak baca firman, banyak melakukan firman Tuhan, banyak untuk apa? Merenungkan firman Tuhan setiap hari. Itulah bukti bahwa kita menghargai pengorbanan Yesus. Ya, hari-hari kita bukanlah hari-hari yang biasa kalau kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Kita akhiri sekolah kita dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami boleh mengikuti sekolah minggu dari awal sampai akhir dengan baik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Tuhan yang mati untuk kami semuanya. Kami mau mencintai Tuhan Yesus seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri sekolah minggu kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa besok.